Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ramadan dari kelas TI 18D6. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang user experience atau UX dalam mata kuliah teknologi antarmuka pengguna. Referensi ini diambil dari jurnal User Experience atau UX sebagai bagian dari pemikiran desain dalam pendidikan tinggi desain komunikasi visual. Mendiola B. Wiryawan, jurusan Desain Komunikasi Visual, School of Design, Binus University. Apa itu user experience atau UX? Definisi menurut ISO 9241-210, user experience adalah persepsi seorang dan responnya dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. Jadi user experience atau UX menilai seberapa kepuasan dan kenyamanan seorang terhadap sebuah produk, sistem, dan jasa. Prinsip dalam membangun UX adalah pengguna mempunyai kekuasaan dalam menentukan tingkat kepuasan sendiri atau customer rule. Jadi seberapapun bagusnya fitur sebuah produk, sistem, atau jasa, tanpa pengguna yang dituju dapat merasakan kepuasan, kaidah, dan kenyamanan dalam berinteraksi, maka tingkat UX menjadi rendah. Kemudian konsep dasar UX. Konsep dasar UX sendiri adalah konsep kebergunaan yang merupakan konsep dasar dari user experience. Dan berikut adalah komponen usability. Yang pertama itu efisiensi, yang berarti bahwa sebuah sistem harus efisien untuk digunakan sehingga nilai produktivitas yang tinggi dimungkinkan. Kemudian learnability, sistem yang dibuat haruslah mudah untuk dipelajari supaya pengguna dapat dengan cepat bekerja dengan sistem yang ada. Kemudian satisfaction, yaitu bahwa sebuah sistem harus menyenangkan untuk digunakan sehingga pengguna secara subjektif merasa senang atau nyaman. Kemudian error, berarti sebuah sistem harus mempunyai tingkat kesalahan yang kecil sehingga pengguna membuat kesalahan sekecil mungkin, dan jika seseorang melakukan kesalahan dapat segera memperbaikinya atau kembali ke langkah sebelumnya. Dan yang terakhir, memorability, berarti bahwa sebuah sistem haruslah mudah diingat atau mampu mengingatkan sehingga seorang pengguna bisa kembali menggunakan setelah beberapa periode waktu tanpa harus mempelajarinya kembali semuanya dari awal. Kemudian konsep UX model Jesse James Garrett. Menurut Jesse James Garrett dalam bukunya The Elements of User Experience, User-Centered Design for the Web, menciptakan sebuah model untuk menjelaskan elemen dari user experience. Yang pertama adalah tahap bidang lingkup.
Dipertanyakan apa yang menjadi batasan dalam penciptaan pengalaman bagi pengguna. Di bidang ini, Garrett membagi menjadi dua sisi, yaitu sisi software interface atau konten dan hypertext system atau konteks. Di sisi konteks, sistematika fungsional harus dipertimbangkan. Sedangkan di sisi konten, kebutuhan informasi harus pula telah dipertimbangkan secara matang. Batasan lingkup juga harus datang dari berbagai departemen, sehingga departemen marketing, supply chain, IT, dan sebagainya. Kemudian, tahap bidang struktur atau struktur plan adalah tahap pembuatan struktur informasi agar komunikasi berjalan sesuai dengan urutan yang diharapkan. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap pembuatan arsitektur informasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan informasi adalah harus mengacu pada kemudahan pelanggan dalam mengakses informasi. Kemudian, tahap bidang rangka atau skeleton plan. Ibarat pembuatan draft layout, di mana struktur informasi telah diaplikasikan ke dalam layout, namun belum dalam tampilan visual akhir. Kemudian tahap bidang pemukaan atau surface plan. Diibaratkan polesan terakhir yang memberi tone and manner tampilan visual. Di sini mempertimbangkan elemen dan prinsip desain seperti gerak, warna, harmoni, dan sebagainya. Model Garrett merupakan model linear di mana proses satu harus dimulai jika proses sebelumnya telah selesai. Kemudian prinsip UX dalam brand. Dalam memberikan pengalaman brand kepada penggunanya, setiap brand sebaiknya mempunyai kaidah atau pedoman yang ditetapkan dalam memberikan pengalaman tertentu kepada penggunanya. Kaidah ini harus berangkat dari insight penggunanya sendiri. Kaidah ini harus dijaga dari waktu ke waktu dan diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan dan komunikasi brand, di dalam setiap titik sentuh atau touch point kepada penggunanya. Contoh kaidah UX yang dipegang oleh Google, yaitu 1. Fokus kepada pengguna mereka, pekerjaan mereka, dan mimpi mereka. Yang kedua, setiap milidetik haruslah diperhitungkan. Yang ketiga, kesederhanaan adalah kekuatan. Yang keempat, libatkan pemula dan pihak para ahli. Yang kelima, berani berinovasi. Yang keenam, desain untuk dunia. Yang ketujuh, rencanakan untuk bisnis hari ini dan esok hari. Yang kedelapan, senangkan mata tanpa mengganggu pikiran. Yang kesembilan, menjadi layak untuk kepercayaan masyarakat. Yang kesepuluh, tambahkan sentuhan manusia. Kesimpulannya adalah konsep UX memiliki dimensi yang begitu luas, baik dari sisi psikologis, sisi pemikiran, sisi fisiologis, budaya, sampai teknis, dan eksekusi seperti programming dan sebagainya yang belum disentuh dalam tulisan ini. Desain sebagai garda depan dalam user interface. Kini dituntut lebih menjiwai proses pembentukannya lewat bidang-bidang tadi. Untuk itu, proses pembelajaran UX yang terintegrasi dan efisien sangatlah diperlukan. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.